Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada di antara kita semua yang pernah bahkan mungkin sering merasakan rasa malas dalam menjalani hari-harinya. Kayaknya bad mood aja gitu. Rasanya malas untuk berbuat kebaikan, malas untuk bekerja, malas untuk beribadah, malas untuk melakukan amal-amal soleh. Mungkin di antara kita yang kemudian mencoba membaca buku-buku motivasi, video atau audio motivasi, tapi seringkali kita melupakan motivasi dari seorang motivator besar, motivator di atas segala motivator. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW yang harusnya kita jadikan sebagai uswah hasanah, sebagai panutan kita. Beliau menjelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menyampaikan bahwa apabila seseorang di antara kalian tidur, maka setan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Dan setiap kali dia mengikatkan 1 ikatan, dia akan baca 1 mantra yang sering manjur ini. Mantranya apa? Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Maka seringkali kita terlelap, kemudian bangun di malam hari, karena kita sudah kena dengan mantra itu, kemudian kita tarik selimut kembali. Malam masih panjang. Saya masih harus tidur. Saya masih harus istirahat. Begitu berulang. Sampai-sampai saat kita mendengar azan subuh pun, kita masih saja teringat dengan mantra dari setan itu. Sudah biarkan. Baru saja azan subuh. Masih panjang waktu untuk saya tidur. Masih panjang, waktu subuh juga nanti masih bisa lah. Setengah jam atau 1 jam lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Seringkali ini membuat kita bangun kesiangan. Bangun mungkin jam 6, jam 7, jam 8, dan seterusnya. Padahal kata Rasulullah SAW, kalau kita terbangun, kemudian kita berzikir kepada Allah, membaca doa bangun tidur, maka akan terlepaslah 1 ikatan setan itu. Maka setelah itu kalau dia kemudian melanjutkannya dengan berwudu, maka terlepas pula ikatan yang berikutnya, ikatan yang kedua. Dan yang ketiga, kalau setelah itu dia sholat, mungkin kalau bangunnya masih agak malam, dia melaksanakan sholat tahajud, mungkin sholat hajat, mungkin sholat witir. Kalau bangunnya pas subuh, mungkin dia kemudian melaksanakan sholat fajar, 2 rakaat. Maka dengan 3 hal yang kita lakukan itu, maka akan terlepaslah semua simpul-simpul setan, ikatan-ikatan setan. Maka kata Rasulullah, kalau itu yang kita laksanakan, kalau itu yang kita lakukan, maka kita di pagi itu akan memulai pagi itu dengan semangat dan jiwa yang baik. Maka orang-orang yang bangun lebih awal melakukan 3 hal ini, bangun kemudian dia zikir atau baca doa, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, maka
hari itu akan dia jalani dengan penuh semangat dan pikiran-pikiran yang baik dan jiwa yang baik. Maka apa yang dia lakukan di hari itu akan positif. Dan hasilnya pun akan produktif. Dan dia akan bisa memberikan manfaat di hari itu. Sebaliknya, kalau dia termakan mantra itu, kemudian dia kesiangan, boro-boro dia berdoa, boro-boro dia berwudu, sholat juga tidak, maka dia akan bangun, kata Rasulullah, dengan jiwa yang tidak baik. Jiwanya tidak baik. Dan dia akan malas melakukan apapun di hari itu. Kalaupun dia bersemangat, mungkin semangatnya bukan untuk beribadah. Mungkin semangatnya bukan untuk melakukan amal soleh. Mungkin semangatnya bukan untuk melakukan kebaikan dan bekerja dengan baik. Tapi semangatnya justru untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Nauzubillah. Maka bagi kita, agar kita senantiasa semangat, kita harus tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat, lakukan 3 hal yang tadi. Bangun, baca zikir, baca doa, kemudian berwudulah, kemudian sholatlah. Karena dengan 3 hal ini, berarti kita sudah memulai hari itu dengan sesuatu yang baik. Kita sudah memulai hari itu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yang sudah menciptakan kita, kepada Allah yang mengatur hidup kita, kepada Allah yang memberi rezeki kepada kita, kepada Allah sebagai sumber kesuksesan kita. Maka hidup kita akan senantiasa semangat. Inilah tips yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa menjalani hidup dengan semangat, menjalani hari dengan penuh gairah, dan akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang produktif dan bermanfaat, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk banyak orang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semangat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.